kalau kita sebagai orang yang beriman, tentu yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu pasti Allah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa media sosial DPR RI rahimakumullah, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa salah satu sikap seorang mukmin sejati adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang selalu dan senantiasa menghadirkan Allah di dalam diri kita. Sikap itu tercermin dari sikap kita semua sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, untuk selalu bekerja, bertindak, berlaku dengan selalu menghadirkan Allah pada diri kita semua. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita meyakini bahwa Allah selalu hadir pada diri kita, maka setiap jengkal yang kita lakukan, setiap langkah yang kita gerakan, itu Allah selalu membimbing kita, selalu hadir bersama kita. Nah, oleh karena itu, maka insya Allah setiap gerak langkah kita itu akan berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak pihak yang kerap kali ketika keimanannya mulai berkurang, selalu berkeluh kesah, selalu menyatakan bahwa hidup ini tidak adil, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang berkeluh kesah dengan apa yang dihadapinya, baik secara ekonomi, baik secara kehidupan sosial keagamaan, maupun hal-hal yang lain yang membuat dia berkeluh kesah atas apa yang dihadapinya. Saya kira kalau kita sebagai orang yang beriman, tentu yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu pasti Allah yang menentukan. Allah lah yang telah mencatatkan di dalam setiap langkah kita dan gerak kita tersebut, dan telah ditentukan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita mampu untuk mensikapi apa yang kita rasakan saat ini. Cara pandang kita dan sikap kita terhadap apa yang kita rasakan itu menentukan terhadap apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Kalau kita melihat misalnya musibah sebagai sesuatu yang dinilai oleh kita sebagai sebuah azab, tentu kita anggap itu adalah sebagai sebuah siksaan. Tetapi sebaliknya, jika setiap apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami, sekalipun itu sebagai sebuah musibah, kita anggap sebagai sebuah cobaan dari Allah, sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menghadapinya penuh dengan ketenangan. Sebab apa yang kita alami tentu tergantung dari sejauh mana cara pandang kita menghadapi kenyataan tersebut. Nah, oleh karena itu, di dalam melihat apa yang kita rasakan saat ini, tentu harus berangkatnya dari sikap yang berprasangka baik terhadap ketentuan Allah. Nah, saya ingin mengutip sebuah
hadis yang merupakan hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa inna dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa inna dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi khairin minhum. Sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku. Ini penting untuk ditegaskan. Kalau kita merasa bahwa diri kita selalu diliputi rasa optimisme, maka insya Allah kita akan selalu optimis. Sebaliknya, apabila kita selalu diliputi oleh rasa keluh kesah, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak menerima atas keadaan apa yang kita alami, maka yang muncul di dalam perasaan kita, hati kita, pikiran kita, bahkan tindakan kita pun, itu pasti akan selalu dirasakan sebagai sebuah kesengsaraan, keluh kesah, dan ketidaktentraman di dalam hidup kita. Untuk itu, para pemirsa sekalian, salah satu prinsip seorang muslim sejati adalah selalu berprasangka baik terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita nikmati saat ini. Karena itulah maka sebaiknya kita semua selalu berhusnudzon, selalu berprasangka baik. Karena apa yang kita rasakan, kalau kita merasa diri kita jelek atau merasa diri kita buruk, maka mungkin itu akan menjadi doa buat kita. Tetapi kalau kita selalu berprasangka baik atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan insya Allah hidup kita akan selalu tentram, bahagia, dan menikmati atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.